Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan fitur Whelk. Jadi fitur Whelk ini kurang lebih sama seperti keyword in context, hanya ada sedikit sekali perbedaan ya. Bisa kita lihat di sini fitur-fiturnya sama, ada search, occurrences, text, corpus, context, dan display text. Hanya saja perbedaannya adalah dia langsung terbagi menjadi dua bagian seperti ini. Kalau dari keyword in context kan kita harus mengeklik tanda tiga segitiga ini, baru layarnya terbagi menjadi dua bagian ya. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada hasil penelusuran. Misalnya saya masukkan di sini college. Nanti hasil penelusuran akan ditampilkan di bagian atas dan di bagian bawah, tapi dengan format yang berbeda. Ya, nah, untuk bagian atas kita lihat ini sama persis seperti concordance atau keyword in context biasa. Ya, bisa kita lihat di sini frekuensi ada 267, yang absolut, yang relatif ada 2,63. Tapi perbedaannya adalah distribusinya ditampilkan di bawah dan informasi distribusinya lebih lengkap. Kalau di keyword in context, untuk distribusi kita hanya bergantung pada informasi yang ada di sini. Jadi bahwa kata college terdistribusi di 13 teks dari 15 teks yang berbeda. Untuk tahu teksnya apa saja kita harus scroll dulu nih. Jadi ada press report, scroll ke bawah lagi ada press edit, scroll ke bawah lagi ada press review, skills, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kalau di fitur Whelk, karena ada informasi distribusi di bagian bawah sini, kita bisa lihat bahwa distribusinya di 13 teks adalah bagian yang tidak ada frekuensi 0. Nah, di sini ada 13 dari 15 ya. Di sini ditampilkan 15, tapi yang frekuensi 0 ada 2 teks. Jadi teks religion dan humor. Jadi teks agama dan teks lelucon ya, humor. Nah, kemudian teks apa yang pemunculan kata college paling tinggi? Ternyata yang paling tinggi adalah pop dan lore, pop and folklore. Ini cukup mengejutkan ya, karena kalau berdasarkan intuisi saja, seharusnya yang paling tinggi menurut saya ya, intuisi saya, adalah di teks academic writing. Ternyata kata college di teks academic writing itu hanya 7 pemunculannya untuk frekuensi absolutnya, dan frekuensi relatifnya juga cukup rendah ya. Misalnya saya urutkan, yang paling tinggi tetap folklore berdasarkan frekuensi relatif ya. Yang nomor 2 miscellaneous non-fiction, yang ketiga press report, press edit, dan lain-lain. Jadi sebetulnya hanya itu saja sih perbedaannya dengan tab keyword in context. Jadi tambahan layar bagian bawah seperti ini tidak digunakan untuk menampilkan hasil penelusuran yang kedua, tapi digunakan untuk menampilkan informasi mengenai distribusi hasil penelusuran yang lebih detail. Ya, nah, tokens di sini adalah ukuran teksnya ya. Jadi di token Poplore ada 97271 tokens. Ini sama sih sebetulnya kalau kita lihat di Corpora. Poplore di sini mana Poplore ya? Nah, 97271. Jadi sama kalau informasi yang ada di sini dengan yang ada di sini untuk tokensnya ya. Tapi kalau untuk frekuensi baik yang relatif dan absolut pasti dia berbeda. Dia lebih detail daripada yang ada di sini bagian atas ya. Baik, silahkan di rewind kalau mau melihat lagi dari awal, dan kalau ada pertanyaan boleh cantumkan di kolom yang ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.